Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Stardi, NIM 02 11 20 066, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan membahas ke pengujian traktor roda 4. Nah, sebelum membahas ke pengujian traktor roda 4, mari kita mengenali terlebih dahulu apa itu traktor roda 4. Nah, traktor roda 4 merupakan sebuah alat mesin pertanian atau perkebunan yang mempunyai 4 roda dengan mesin penggerak motor bakar dan motor listrik. Nah, traktor roda 4 ini dimanfaatkan atau digunakan pada bidang pertanian dan perkebunan yang identiknya pada pengolahan tanah, tetapi tidak hanya pengolahan tanah, melainkan bisa digunakan dalam perawatan tanaman, pemanenan, alat angkut, dan alat pembuka lahan, dan juga lain-lain. Nah, berdasarkan fungsinya, traktor roda 4 diklasifikasikan antara lain yaitu ada satu, crawler traktor, yaitu traktor yang digunakan untuk menggusur tanah, menarik beban berat agar tidak terjadinya selip, karena traktor ini memiliki roda rantai seperti layaknya combine harvester. Nah, yang kedua yaitu high clearance, yaitu traktor yang digunakan untuk perkebunan sayuran karena traktor ini memiliki badan yang tinggi dari tanah. Kemudian yang ketiga yaitu ada standar row crop, yaitu traktor yang biasanya digunakan di berbagai perkebunan. Itu traktor ini memiliki jarak ban yang bisa diatur, nah, supaya dapat melewati barisan tanaman sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang keempat ada plow and garden atau bisa disebut dengan mower, yaitu traktor yang digunakan untuk memotong rumput, menyiram, meniup salju kalau di negara 4 musim, karena traktor ini memiliki pisau potong di bagian bawah traktor. Kemudian yang kelima yaitu ada orkar, yaitu traktor yang digunakan di wilayah perkebunan pepohonan yang besar dan relatif sempit, karena traktor ini memiliki ukuran yang cukup ramping dan mudah untuk berbelok. Kemudian yang keenam ada multi purpose, yaitu traktor yang digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang bervariatif dan ringan melalui berbagai implemen yang dapat dibongkar pasang. Kemudian yang ketujuh ada tree skidder, yaitu traktor yang digunakan untuk menarik pohon yang sudah ditebang. Nah, yang kedelapan yaitu ada skid loader, yaitu traktor yang digunakan untuk pekerjaan salah satunya penggalian yang memiliki loader layaknya seperti eskavator. Nah, yang kesembilan yaitu ada four wheel drive with equal, yaitu traktor yang digunakan untuk lahan yang berat, karena traktor ini memiliki roda depan dan roda belakang yang ukurannya sama. Nah, yang ke-10 terakhir yaitu ada four wheel drive with front steering wheel, yaitu traktor yang digunakan pada pengolahan tanah dan sudah banyak di Indonesia. Traktor ini memiliki roda depannya lebih kecil dari roda belakang. Kemudian klasifikasi traktor berdasarkan daya penggeraknya, itu antara lain ada traktor mikro, yaitu dayanya kurang dari 17 horsepower, dan ada traktor mini, itu dayanya ada 17 sampai 29 horsepower, dan ada traktor sedang yaitu dayanya 29 sampai 60 horsepower, dan ada traktor besar yaitu dayanya ada 60 sampai 107 horsepower, yaitu ada, dan terakhir ada traktor sangat besar yaitu dayanya lebih dari 107 horsepower. Alat mesin pertanian yang sebelum diliris ke pasar atau dipakai oleh petani maka harus dengan tahap pengujian terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/19 pasal 88 ayat 2 mengenai bahwa alsintan yang akan diedarkan di Indonesia, baik di buatan Indonesia ataupun impor, harus dilakukan uji laboratorium alsintan. Salah satunya diuji pengujian alsintan milik Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BPP Mektan di Serpong, Tangerang, Banten. Tidak hanya di laboratorium pengujian, juga dilakukan di lapangan. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka alsintan akan disertifikasi jika lulus pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Produk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Tetapi kalau tidak lolos, biasanya alsintan dimodifikasi oleh pabriknya, kemudian akan dilakukan uji ulang. Nah, berbicara tentang traktor roda 4, ada parameter pengujian. Di antaranya yang pertama ada peralatan ukur yang terdiri dari meteran,
kemudian timbangan, stopwatch, tachometer, ada dinamometer PTO atau power take off, dan alat ukur lainnya. Kemudian yang kedua ada kondisi lahan tempat uji, seperti pada lahan kering dan lahan basah berbentuk segi 4 dengan perbandingan panjang dan lebar 2:1. Kemudian ada keadaan lahan dan lingkungan perlu diamati dan dicatat, dari mulai jenis tanah, kadar air, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji verifikasi, yaitu mencocokkan spesifikasi teknis dan perlengkapan traktor roda 4 yang diuji, diantaranya yaitu dimensi utama meliputi panjang, lebar, tinggi traktor, kemudian ada bobot traktor, yaitu kemudian ada jarak tenggang roda, tinggi penggandeng, diameter roda, kemudian ada motor penggerak yang meliputi tipe, model, daya dan putaran, kemudian ada kapasitas tangki bakar, itu diuji juga. Kemudian yang keempat ada uji poros daya putar, yaitu untuk mengetahui karakteristik penerusan daya dari sumber putar secara spesifik. Kemudian yang kelima yaitu ada uji pelayanan untuk menilai mudah tidaknya traktor dioperasikan serta hal-hal yang terjadi selama traktor dioperasikan, yang meliputi tingkat kebisingan, tingkat kemudahan pengoperasian, tingkat keselamatan, tingkat kemudahan bongkar pasang implemen, dan hal yang lainnya. Kemudian yang keenam ada uji beban berkesinambungan, yaitu untuk menilai ketahanan motor penggerak dan transmisi traktor pada kondisi operasi dalam waktu tertentu, antara lain yaitu pengamatan dan pemeriksaan suhu pelumas, suhu permukaan, bantalan-bantalan, dan hal yang lain yang mungkin terjadi sebelum atau sesudah pengujian. 7. Yang terakhir yaitu 7 untuk unjuk kerja atau uji kesesuaian, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan kerja traktor yang dioperasikan pada kondisi yang optimal. Yang diukur yaitu ada kecepatan penggerak, kecepatan kerja, kedalaman baja, kemudian ada slip roda, efisiensi lapang, dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.